Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah berkhotbah dengan kuasa, mengabarkan Injil, mengusir roh jahat, dan melangkah tanpa gangguan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Markus 6, ayat 6b sampai ayat 13, yang berbunyi sebagai berikut. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat saja, roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu, sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan Alkitab, haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Markus 6, ayat 6b sampai ayat 13. Suatu malam, seorang penginjil muda di pedalaman Afrika berhadapan dengan seorang pria yang kerasukan roh jahat. Saat si penginjil berdoa dalam nama Yesus, pria itu berteriak keras, dan tiba-tiba menjadi tenang. Orang-orang sekitar berseru, "Kuasa Tuhan nyata!" Kejadian itu mengingatkan kita bahwa Injil bukan sekadar kata-kata, tetapi kuasa yang mengubahkan hidup. Ketika Markus menulis Injil ini, gereja mengalami ketegangan. Orang-orang percaya pada saat itu berada di tengah masyarakat yang dikuasai oleh roh jahat, dan sering merasa teraniaya, di bawah penjajahan Roma. Namun, Yesus mengutus murid-muridnya dengan satu tugas utama. Mengabarkan Injil dengan penuh kuasa, tanpa rasa takut terhadap kuasa kegelapan. Yang dilakukan murid-murid Yesus pada saat itu adalah 1. Murid-murid mengabarkan Injil dengan otoritas ilahi. Yesus tidak mengutus murid-muridnya hanya untuk berbicara, tetapi untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Hari ini, banyak orang mencari mukjizat kesembuhan, atau doa yang penuh kuasa, tetapi tanpa disadari, banyak gereja sering terjebak dalam memberitakan Injil hanya dengan kata-kata saja. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita percaya bahwa kita diutus dengan kuasa yang sama? Pelajaran untuk kita harus melangkah dengan iman, dan tidak malu memberitakan Injil. 2. Murid-murid mengusir kuasa kegelapan dari roh-roh jahat. Dari dulu sampai sekarang, perang rohani itu nyata. Dunia modern masih penuh dengan roh jahat, belenggu dosa, dan ikatan rohani. Murid-murid Yesus tidak hanya berbicara tentang Injil, tetapi mereka juga membebaskan orang-orang dari pengaruh jahat. Hari ini, banyak gereja yang takut berbicara tentang peperangan rohani, tetapi firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk melawan kegelapan dengan kuasa Kristus. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita berani menantang kegelapan dalam nama Yesus? Motivasi untuk kita, jangan takut menghadapi kuasa dari roh-roh jahat, karena kita lebih daripada yang menang. 3. Murid-murid melangkah tanpa gangguan. Murid-murid diminta untuk tidak terikat pada pengaruh dunia. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi tanpa membawa apapun. Artinya, mereka harus bergantung penuh pada Tuhan, bukan pada kenyamanan dunia. Hari ini, terlalu banyak orang yang mempercayai kuasa uang, media sosial, dan pada kesuksesan duniawi. Pertanyaan untuk kita, apakah kita terjebak dalam kenyamanan, sehingga lupa akan panggilan Tuhan? Pelajaran untuk kita, sudah waktunya untuk fokus pada misi Tuhan, bukan pada gangguan dunia ini. Jadi, inilah waktunya untuk bertindak. Ingatlah, bahwa dunia ini haus akan kebenaran. Tuhan sedang mencari hamba-hambanya yang berani mengabarkan Injil dengan kuasa yang diberikannya kepada kita. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Sekarang adalah waktunya untuk pergi menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran, mulai dari berkhotbah, memerdekakan yang masih dalam kegelapan, mendemonstrasikan kuasa Kristus, dan terus maju tanpa gangguan dan penundaan. Marilah kita berdoa. Berjalan dalam terang, membawa kabar penuh kuasa firman. Tiada takut, tiada ragu, karena Engkau menyertai. Dengan kuasa nama-Mu, gunung pun berpindah. Utus kami Tuhan, nyatakan kasih-Mu, jadikan kami terang dalam dunia. Menjangkau jiwa-jiwa, nyatakan kuasa-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dengan kuasa nama-Mu, gunung pun berpindah, dosa dan kegelapan dulu dalam terang-Mu. Utus kami Tuhan, nyatakan kasih-Mu, jadikan kami terang dalam dunia. Menjangkau jiwa-jiwa, nyata kuasa-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dengan kuasa nama-Mu, gunung pun berpindah, dosa dan kegelapan dulu dalam terang-Mu. Kami melangkah tanpa ragu, mengusir kuasa gelap dalam nama-Mu. Kami percaya Engkau beserta, otoritas-Mu nyata selamanya. Dengan kuasa nama-Mu, gunung pun berpindah, dosa dan kegelapan dulu dalam terang-Mu. Kami pergi dalam nama-Mu, sampai dunia mengenal-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.